Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar pertumbuhan tanaman di halaman 143 sampai dengan 147. Ayo kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kemudian untuk melihat video lainnya, silahkan adik-adik klik kolom deskripsi, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah seperti di gambar ini, cari kelasnya kelas berapa dan juga temanya tema berapa. Lalu klik biru-birunya atau ini namanya linknya ya, diklik linknya. Atau bisa juga diklik di atas sini nih ya. Nanti akan ada playlistnya dan juga video rekomendasi lainnya. Nah, di subtema 4 kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya adik-adik. Kita lihat di sini ada gambar Siti sedang menanam tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Nah, manfaat tumbuhan tuh banyak banget adik-adik ya. Jadi makanya kenapa kita harus melestarikan, merawat tumbuhan ya, karena banyak sekali manfaatnya bagi kita. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan juga dengan bantuan manusia. Ya, yang alami ya dengan dia berkembang biak sendiri. Kalau yang bantuan manusia itu nanti ada namanya dicangkok, distek dan lain sebagainya. Di pembelajaran-pembelajaran berikutnya nanti kita akan pelajari hal itu, ya. Kemudian sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, perhatikan gambar ini ya, lalu baca dengan nyaring teks setelah ini. Nah, ini ada beberapa gambar adik-adik. Kalau adik-adik lihat, ada beberapa gambar yang memiliki persamaan. Ya, contohnya 3 gambar yang paling atas. Itu dia akarnya kok besar-besar ya adik-adik ya. Kemudian ada juga yang seperti kalau bawang. Nah, kalau adik-adik pasti sering lihat bawang di rumah ya. Ketika ibu mengupas bawang, itu kok kayak banyak lapisannya ya. Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas. Kita baca dulu ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Daur hidup itu siklus ya, seperti misalnya awalnya dari biji, kemudian berubah jadi bunga, lalu kemudian berubah jadi buah, seperti itu. Nah, ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan juga sosor bebek. Kemudian perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contohnya perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Nah, mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, langkahnya seperti ini. Pertama, nanti Bapak atau Ibu guru akan membuat kelompok ya, yang terdiri dari 5 siswa, lalu berdiskusi tentang hal berikut. Ya, yang pertama ada bahan dan alat yang diperlukan,
Kemudian yang B itu adalah jumlah daun yang akan dikumpulkan. Kemudian yang C, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering ya dan sudah terjatuh. Jadi jangan adik-adik petik yang ada di pohonnya. Kenapa? Karena kita tidak mau merusak tanaman. Karena kan tadi adik-adik sudah lihat di depan ya bahwa tanaman itu manfaatnya banyak sekali Kak Rina, jadi jangan dirusak ya. Nah, ambil daun kering aja yang udah jatuh di bawah. Lalu selanjutnya yang keempat, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau bisa juga dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama, supaya nggak busuk ya adik-adik ya. Lalu yang kelima, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan juga cara berkembang biaknya. Lalu berikan identitas kelompok pada lembar paling awal atau di depannya. Berikan hiasan supaya laporan koleksi daun kering adik-adik tampak lebih menarik. Nah, di sini karena Karina tidak punya daun kering, ada contoh di buku ya, seperti ini. Contohnya yang pertama ini ada daun bentuknya seperti ini. Ini nama tanamannya adalah pohon mangga. Cara berkembang biaknya adalah dengan biji. Kemudian yang kedua, daunnya bentuknya seperti ini ya. Ini nama tanamannya cocor bebek atau sosor bebek. Nah, cara berkembang biaknya dia dengan menggunakan tunas. Nanti adik-adik kumpulkan dulu, ya. Nanti boleh tanya kepada ayah ibu itu daun apa, atau biasanya juga bisa disamakan dari Google ya adik-adik ya. Dicari ini daun apa, atau cari aja pohon yang adik-adik tahu itu buahnya buah apa. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!